Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rati Anggoro Wilis selaku dosen mata kuliah Bisnis Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Angga Brianti dari kelas MJ701 Prodi Manajemen dengan NIM 230201010022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya dengan judul Hachiniwo, Perusahaan Pertanian di Jepang. Sedikit gambaran singkat perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Hachiniwo, pembentukannya tanggal 1 Februari 2023, lokasinya ada di Hatakura Nigiokacho, Kota Otsuki, Prefektur Yamanashi, Jepang. Nama pemiliknya yaitu Yuya Hayashi. Bidang usahanya perusahaan pertanian sayuran dan buah. Websitenya hachiniwo.japan dan ada Instagramnya juga Hachiniworks. Hachiniworks memposisikan diri sebagai perusahaan pertanian yang juga menyedia tenaga kerja musiman. Misinya yaitu menciptakan langkah pertama yang penuh kesadaran, tidak menyerah, menghadapi hal-hal yang tertinggal oleh perubahan zaman. Visinya yaitu bersama teman-teman yang bisa bicara serius tentang hal yang disukai, mengubah kata tidak bisa menjadi kata bisa dengan kebijaksanaan dan tindakan. Berikut ada struktur organisasinya. Yang pertama yaitu manajemen puncak. Di sini ada Hayashi Yutaka selaku presiden direktur. Berawal dari petani mendirikan Hachiniwo untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian. Kedua yaitu divisi penjualan. Ada yang pertama yaitu ada Hirotaka, bertanggung jawab atas penjualan dan mendukung lapangan, fokus pada respon cepat dan layanan tulus ke klien. Yang kedua ada Orihata Takashi, sebagai divisi penjualan dengan latar belakang teknisi dan sales, fokus pada dukungan penuh agar klien bisa fokus pada pekerjaan inti. Selanjutnya yaitu ada divisi manajemen. Di sini ada Ajun, ini orang Indonesia, mengelola komunikasi dan koordinasi dengan tenaga kerja asing, berperan sebagai jembatan antara Jepang dan Indonesia. Selanjutnya ada divisi produksi pertanian. Ada Adachi Takumi, bertanggung jawab atas produksi pertanian internal Hachiniworks. Dan yang terakhir yaitu mitra eksternal, ada Taguchi Yasutaka, Direktur Horyogawa Noen, mitra yang bekerja sama dalam penyaluran tenaga kerja saat musim sibuk. Berikut gambaran pola komunikasinya. Yang pertama yaitu ada pola komunikasi internal. Antar tim komunikasi langsung atau personal. Jadi komunikasi cepat dan tidak bertele-tele lewat aplikasi Line atau telepon. Manajemen ke sales. Itu secara langsung. Presiden Direktur Hayashi Yutaka turun tangan karena dia juga berlatar belakang sebagai petani. Terus ada sales ke lapangan. Tim sales Imanishi dan Orihata yang urus koordinasi dengan klien dan tenaga kerja di lapangan. Yang terakhir yaitu ada koordinasi lintas budaya. Ajun dari divisi manajemen berperan sebagai jembatan komunikasi antara tenaga kerja Indonesia dan manajemen Jepang. Ini penting untuk mencegah miskomunikasi. Selanjutnya ada pola komunikasi eksternal, yaitu ke klien petani. Pola komunikasi eksternal Hachiniworks ke klien petani bersifat langsung, personal, dan berbasis kepercayaan. Terus dilakukan melalui website resmi, Instagramnya yaitu Hachiniworks, serta tim sales yang langsung turun ke lapangan menemui petani. Selanjutnya, tidak ada perantara agen pihak ketiga. Terus, komunikasi dibangun dengan pendekatan setara. Hachiniworks memposisikan sebagai petani yang juga membantu petani lain, bukan sekadar agen penyalur tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu pola komunikasi tidak langsung melalui lintas budaya. Yang pertama ada peran Adachi. Sebagai penanggung jawab
produksi pertanian, ADACI menyusun instruksi kerja teknis di lapangan. Instruksi ini berkaitan dengan standar penamaan, perawatan, dan panen agar kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua ada peran Ajun sebagai jembatan. Ajun dari Divisi Manajemen yang berasal dari Indonesia bertugas menerjemahkan dan menyampaikan instruksi ADACI kepada tenaga kerja Indonesia. Peran Ajun bukan hanya penerjemah bahasa, tapi juga penengah budaya kerja Jepang dan Indonesia. Yang ketiga ada alur komunikasi. Jadi ADACI disampaikan ke Ajusang, Ajun disampaikan ke tenaga kerja Indonesia. Setelah instruksi disampaikan, Ajun juga menampung feedback dari tenaga kerja dan meneruskannya kembali ke ADACI. Dengan begitu, jika ada kendala di lapangan seperti pembedaan pemahaman atau kondisi kerja, bisa segera diselesaikan. Tujuan pola ini menghindari miskomunikasi yang sering terjadi akibat perbedaan bahasa dan budaya kerja. Sistem ini membuat tenaga kerja merasa lebih aman dan nyaman, sekaligus memastikan instruksi teknis dari ADACI tetap dijalankan sesuai standar. Selanjutnya, hasil analisa. Yang pertama yaitu kelebihan Hachiniwo. Hachiniwo bukan hanya penyedia tenaga kerja, tapi juga produsen pertanian. Ini membuat mereka memahami masalah klien dari sisi praktis, bukan teori. Yang kedua, komunikasi cepat tanpa banyak lapisan membuat pengambilan keputusan dan respon ke klien cepat. Ketiga, jembatan budaya yang efektif. Adanya Ajun di divisi manajemen meminimalisir miskomunikasi dengan tenaga kerja di Indonesia. Yang keempat, kepercayaan klien. Pendekatan Hachini Works sebagai petani dan petani membangun relasi setara dan jangka panjang. Yang kedua ada kelemahannya. Yang pertama yaitu kapasitas penyaluran tenaga kerja terbatas dibanding perusahaan penyalur besar. Yang kedua, ketergantungan pada tim inti. Operasional sangat bergantung pada peran Hayashi, Imanisi, Ajun, dan Adachi. Jika salah satu tidak ada, alur komunikasi bisa terganggu. Ketiga, peluang. Yang pertama yaitu kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian di Jepang, yaitu masalah struktural. Ini membuat jasa Hachini Works semakin dibutuhkan. Yang kedua, ekspansi tenaga kerja asing potensinya menambah negara asal tenaga kerja selain Indonesia untuk memenuhi permintaan klien. Keempat, ancaman. Yang pertama yaitu persaingan agen penyalur besar. Perusahaan besar dengan jaringan luas bisa menawarkan harga lebih rendah. Kedua, perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Kebijakan baru terkait tenaga kerja asing dapat mempengaruhi operasional. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Hachini Works merupakan perusahaan pertanian sekaligus penyalur tenaga kerja yang menerapkan model bisnis hibrida. Keunggulan utama perusahaan terletak pada pemahaman praktis terhadap kebutuhan petani. Struktur organisasi yang datar sehingga komunikasi cepat, serta adanya jembatan budaya melalui staf bilingual untuk tenaga kerja Indonesia. Pola komunikasi eksternal dengan klien petani bersifat langsung dan berbasis kepercayaan. Sementara komunikasi internal ke tenaga kerja Indonesia dijalankan melalui perantara Ajun untuk meminimalisir miskomunikasi. Dengan pendekatan ini, Hachini Works berhasil membangun relasi jangka panjang yang berfokus pada pemecahan masalah bersama. Saran yang pertama yaitu penguatan tim inti. Mengingat operasional bergantung pada beberapa orang kunci, Hachini Works perlu melakukan kaderisasi dan dokumentasi SOP agar alur kerja tidak terganggu jika terjadi penggantian personel. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas digital. Memanfaatkan website dan Instagram secara lebih optimal untuk rekrutmen
dan update lapangan dapat memperluas jangkauan tanpa menambah beban tim lapangan. Yang ketiga yaitu sistem evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin dengan klien dan tenaga kerja dapat membantu mengidentifikasi kendala lebih awal dan menjaga kualitas layanan. Berikut beberapa lampiran foto Hachini Walk. Jadi ya Hachini Walk itu penyumbang dana ke Gifu sepak bola. Terus di sini ada para anggota Hachini Walk inti bersama dengan klien. Yang terakhir ini ada Ajun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.